Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan kembali kita update dengan perkembangan terbaru mengenai kasus dari Tank Monida. Hari ini ada beberapa hal yang menjadi headlines dan juga pemberitaan mengenai kasus dari Tank Monida. Pertama dari POR, ada sebuah video yang kembali diperjelas dan juga diperdetail. Ada detik-detik pada saat POR itu memegang sesuatu benda dan ini mirip dengan sebuah pisau dan ini ada dugaannya adalah menjadi salah satu penyebab ada luka di paha Tank Monida sepanjang 30 cm. Kita akan bahas lebih detail video tersebut. Terus juga ada postingan terbaru dari Bang Jack di akun Facebooknya Tankmo. Ada fotonya Gatik dengan pose yang terlihat cukup mencurigakan dengan kesedihan dan juga kecemasan di sana. Dan juga mengenai postingan Sen Wisapat yang membuat statement dan juga video sangat menghebohkan masyarakat Thailand di uploadnya ke TikToknya. Terus juga perdebatan antara Jenius atau Acharya dengan Ibu Panida karena hari ini di tanggal 4 Juli ya, Juli 4 Juli ini Mr. Jenius kembali datang ke kantor Kejaksaan Nonthaburi menyerahkan berkas dan menyiapkan serangan-serangan terbarunya. Wah, semakin seru aja teman-teman ya. Langsung aja kita akan bahas. Yang pertama adalah rekaman dulu dari POR ya. Ini adalah rekamannya, aku coba play terlebih dulu sekitar 30 detik aja. Oke, ini POR lagi posisinya di speedboat. Ini kayaknya lagi berhenti speedboatnya. Terus dia, oh ini adalah pada saat dia lagi ngisi bensin teman-teman. Karena ada orang yang pakai topi itu adalah penjaga bensinnya yang ngisiinnya, staffnya. Kemudian yang menjadi perdebatan adalah ini, yang di lingkaran merah. Apakah itu? Karena kalau di zoomnya semakin terang, memang semakin dekat, maksudku itu semakin pecah ya. Tapi yang dilihat teman-teman, kalau dari ini, yang di zoom ini, coba yang merah ini. Nah itu adalah kalau dilihat seperti benda kecil, dan juga ada silau-silau besinya. Ada dua kemungkinan kalau aku melihat secara objektif ya, tanpa mendengarkan data-data dari Mr. Genius, adalah ini kemungkinan besar adalah pembuka botol wine, ataupun juga kayak pisau yang buat berapa itu ya, K12 ya, pisau yang memang khusus untuk kayak kemah itu teman-teman. Nah, ini adalah yang pada saat beberapa hari lalu, pada saat Mr. Acharya itu diundang di TV nasional, kemudian si POR menelpon hostnya, Kancai, terus juga menantang si Acharya bahwa kalau memang klaim pisau yang Anda selalu ceritakan dari awal ke masyarakat Thailand, tunjukkan sekarang, mana buktinya. Nah, karena memang pisau itu indikasinya menyerang ke POR, dengan salah satu temuan adalah bukti ini. Dia menunjukkan benda yang kecil, itu ada silau-silau besinya, dan itu adalah dugaannya yang dipakai untuk melukai paha kanannya Tank Monida dengan luka 30 cm. Karena dari rekonstruksi baru lagi yang dilakukan oleh Mr. Genius beserta tim, ini ada foto yang terbaru lagi teman-teman, ujung dari speedboatnya, kemudian dipasin dengan baling-balingnya, ternyata tuh nggak bisa. Tapi kan waktu penyidik Nonthaburi mengklaim bahwa luka di kaki Tank Monida karena baling-baling, karena sudah ada rekonstruksinya dan itu match. Nah, alasan alibi dari Mr. Genius bahwa yang dijadikan sebagai rekonstruksi oleh penyidik Nonthaburi adalah boneka, tuketa gitu ya, boneka. Jadi boneka kan ya makhluk mati nggak bergerak, tapi kalau manusia kena silet dikit aja langsung bergerak, langsung melakukan reaksi. Tapi kalau boneka kan tidak bisa melakukan reaksi, makanya sampai sekarang secara ilmiah ya, nggak hanya keterangan dari Mr. Genius, tapi juga dari Dr. Pontip secara logika, kemudian secara sains, data-data, belum ada indikasi yang menguatkan pernyataan penyidik Nonthaburi bahwa luka-luka di kaki Tank Monida termasuk 30 cm tersebut adalah karena baling-baling. Sampai sekarang belum ada bukti yang mengarah ke sana. Tapi sudah diputuskan oleh penyidik itu adalah penyebab lukanya. Tapi kita masih menunggu dari Kejaksaan Nonthaburi apakah menerima keputusan tersebut atau tidak. Oke. Kita beralih ke berita berikutnya. Ini adalah dari Bang Jack ya. Bang Jack ini memposting sebuah foto, ini fotonya si Gatik teman-teman. Aku nggak tahu maksudnya Bang Jack memposting foto ini apa. Kalau gambaran fotonya sih
dengan pakaian, kemudian dengan suasana. Ini adalah sekitar tanggal 24 malam tersebut ya, menjelang sekitar jam 9 atau jam 10 malam ini. Kurang lebih sih kayaknya menjelang jam 9 malam deh, setelah makan malam ini. Karena suasana-suasananya, lampu-lampu di Sungai Copraya, di Jembatan Rama 7 itu kan memang hidupnya kalau nggak salah cuma sampai jam 9-an malam aja ya. Dan kalau sudah nggak ada, sudah di atas jam 9 atau jam 10 malam, itu lampu jembatan dimatikan teman-teman. Oke, ini maksudnya apa ya? Bang Jack memposting foto ini dan aku bisa bilang bahwa foto ini adalah berasal dari HP Teng Monida. Karena kan Bang Jack sudah mengcopy data-data HP dari Teng Monida yang telah dikirimkan Ibu Panida ke Amerika. Dan kalau menurut Bang Jack sih, sekarang HP tersebut ya sudah dikembalikan ke Thailand ke Ibu Panida. Tapi kita masih belum mendengarkan apakah sudah diterima atau belum. Nah, menurut kalian apa yang berusaha Bang Jack sampaikan dari foto ini? Kalau aku lihat sih, Gatik sedang mencoba memfoto sesuatu hal, tapi memfoto sesuatu hal dengan ekspresi wajahnya kayak lebih beler gitu nggak sih? Kayak mabok, karena ada temuan alkohol juga kan di speedboat tersebut. Atau ada gabungan antara mabuk tadi, beler, ditambah dengan kesedihan. Itu adalah yang terlihat dari sini. Karena fotonya kan bukan lagi foto yang untuk senang-senang, tapi kayak meng-capture momen aja di malam hari itu. Ada efek aura-aura kesedihan. Itu yang aku tangkap dari foto ini. Terus sekarang kita beralih ke Sen Wisapat ya, yang Sen ini juga membuat heboh warga Thailand. Kenapa? Karena dia baru aja memposting videonya senang-senang itu di akun TikToknya. Dan captionnya juga membuat masyarakat Thailand jadi geleng-geleng kepala. Ini view-nya kalau nggak salah sudah lebih dari 1 juta teman-teman. Dan apa sih? Dan apa isi rekaman TikToknya? Coba kita lihat bareng-bareng, ini dia. Oh, ini kayaknya si Sen ini berusaha menyindir kejadian yang sedang dia hadapi. Karena di bagian awal tadi, kalau kalian lihat nih ya, di bagian awal video, itu posisinya sama seperti pada saat dia di kasusnya Teng Monida, di ujung speedboat. Sama persis seperti di kasusnya Teng Monida, kalau alibinya Sen di kasus Teng Mo dikatakan bahwa dia berada di ujung speedboat dan Teng Mo lagi pegangan paha dia untuk buang air kecil. Ini adalah posisinya mirip sekali di situ. Apalagi dengan caption yang dia tulis di sini adalah begini. If you can't stop the wave, learn to surf. Kalau kamu nggak bisa menghentikan ombak, ya belajar untuk bersurfing. Terus ada hashtagnya, stop fantasizing, come to surf, justice for everybody, gitulah. Intinya ya, justice for everyone. Terus, ya itu intinya menunjukkan bahwa dia yakin dalam kasus Teng Monida, dia tidak bersalah. Tapi kalau aku lihat dari ekspresinya si Sen, terus juga kata-kata yang tersirat ini, dia juga sebenarnya ada rasa yang yakin bahwa memang kasus Teng Monida, dia tidak mengatakan bahwa itu tidak ada yang aneh, tidak ada yang janggal. Aku tidak melihat aroma dia adalah orang yang yakin kasus Teng Mo tidak ada kejanggalan. Menurut aku sih Sen ini adalah orang yang juga cukup realistis ya. Dia melihat memang ada hal yang janggal dalam tenggelamnya Teng Monida, tapi kalau itu dikatakan adalah kesalahan dia nggak mau. Karena sepertinya dia ini beberapa kali statementnya berusaha menyerang Gatik atau menyerang Por dan juga Robert. Tapi dia tidak mengatakan hal itu apa. Nah, ini adalah di masyarakat Thailand sekarang yang sedang menjadi pertanyaan besar. Sen, kalau memang kamu nggak bersalah, ayo katakanlah kebenarannya. Tapi Sen, aku melihat dari bahasa tubuh dan bahasa-bahasa tersiratnya, dia memang sepertinya mengakui ada sesuatu hal yang janggal dalam kasus Teng Monida. Tapi kalau itu dikatakan adalah kesalahannya Sen, dia nggak terima. Makanya dia menulis, justice is for everyone. Ya, mungkin sekarang ada banyak yang sedang membela Teng Mo, mencari keadilan untuk dia, tapi dia juga nggak mau disalahkan, karena ya peranan dia ternyata menurut analisaku ya, dia bukanlah sebagai major atau play the most important role dalam kejadian Teng Monida. Nah, tapi kalau menurut aku, yang paling berperan penting adalah selain Gatik, adalah si Por, dengan data-data yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena dia ngerasa adalah yang tersudutkan, ya. Kemudian
Mr. Genius dan juga Panida terus berseteru teman-teman. Hari ini Mr. Genius kan datang ya ke Kejaksaan Nontaburi, itu mengatakan di media massa begini bahwa kalau memang Panida mau withdraw kasusnya Teng Monida atau nggak mau melengkapi berkas-berkasnya, ini saya sudah siapkan berkas-berkasnya yang menunjukkan bukti-bukti dan juga alat bukti bahwa Teng Monida adalah korban pembunuhan bukan kecelakaan. Saya sudah siapkan. Kalau si Panida tidak mau capek-capek mengumpulkan berkas-berkas semuanya, karena kan butuh waktu, butuh ketelitian, butuh kecerdasan, butuh biaya untuk mengumpulkan alat-alat bukti untuk diserahkan ke Kejaksaan Nontaburi. Karena yang melakukan ini kan ternyata bukan cuman si Mr. Genius ya, temennya Muamina dan juga beberapa orang lainnya mengatakan bahwa kami itu selalu mengirimkan data-data ke Kejaksaan Nontaburi, tapi selama ini tidak kami publikasikan karena tujuan kami bukan untuk mencari panggung, tapi adalah untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi pada Teng Monida. Karena mereka juga sama ya, Muamina dan juga Mr. Genius adalah orang yang percaya Teng Mo bukanlah karena kecelakaan tapi adalah pembunuhan. Terus aku juga sempat bingung nih ngelihat manuver dari Ibu Panida dan juga Bang J. Kalau Bang J kan dari awal sampai sekarang tetap kekeh ya, dia yang percaya bahwa Teng Mo adalah korban pembunuhan gitu. Nah tapi kan Panida sekarang sudah mulai beralih teman-teman. Tapi Panida itu beralihnya begini loh, dia di awal pada saat dia tidak mau lagi bergabung dengan Genius mengatakan, saya yakin memang kasus Teng Mo ini ada hal yang tidak wajar. Tapi saya tidak mau melaporkan ini sebagai pembunuhan karena saya lihat bukti-bukti dari Geniusnya cukup lemah. Tapi secara hati saya yakin memang ada hal yang nggak benar. Nah, Panida menurut aku bukan berarti dia tidak yakin Teng Mo adalah korban pembunuhan, tapi karena dia lebih berpikirnya pragmatis, lebih ke politis gitu loh. Ingin melakukan langkah hukum yang menguntungkan bagi dia gitu. Itu kan sifatnya atau karakteristik seorang politikus, bukan seorang ibu. Kalau namanya seorang ibu kadang tuh bisa kehilangan logika ya. Pokoknya kadang nggak ada bukti apapun, tapi dia yakin ada yang nggak benar, dia akan berjuang sungguh-sungguh, bahkan sempat emosional dan sebagainya. Tapi ini sangat berbeda dengan Panida. Makanya nggak heran di Thailand, Panida itu termasuk menjadi salah satu public enemy di internet, selalu dihujat, selalu dikata-katakan ibu matre dan sebagainya. Ya, which is nggak bisa disalahkan juga masyarakat Thailand. Itu adalah yang kita bisa lihat ya di media massa dari komentar dan juga action dari Panida. Itu yang bisa aku bahas untuk video update kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta follow Instagram dan juga Facebook pageku, karena aku juga sering update mengenai update terkini di Instastory kedua akun tersebut di Anjas di Thailand juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Please subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.